Mangga, mangga. Baik, terima kasih Pak atas waktunya, kemudian berikan saya kesempatan untuk mewawancari Bapak yang kebetulan pada kali ini saya mendapatkan tugas dari program pendidikan pelatihan calon guru penggerak angkatan 10 yang di sini membahas tentang pengambilan keputusan yang berkenaan dengan dilema etika. Baik, terima kasih Pak Nogi. Saya akan mencoba menjawab apa yang menjadi tugas Pak Nogi tentang pengambilan keputusan dilema etika. Ya, baik, terima kasih Pak. Mungkin untuk pertanyaan pertama, bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah yang berkenaan dengan dilema etika atau bujukan moral? Baik Pak Nogi, selama ini dilema etika itu atau bujukan moral yang satu lagi itu setiap sekolah pasti ada Pak ya. Setiap ada, bagaimana seorang kepala sekolah mengambil keputusan dalam dilema etika tersebut. Yang selama ini saya lakukan, yang pertama saya mengidentifikasi masalah dulu Pak. Saya mencoba mengidentifikasi masalahnya apa yang akan terjadi, karena di dalam dilema etika itu kita dihadapkan terhadap dua persoalan yang harus diputuskan, akan tetapi dua persoalan itu adalah sama-sama benar, sama-sama penting yang harus saya lakukan. Biasanya saya mengidentifikasinya dengan mengkomunikasikan dengan berbagai pihak, terutama dengan para guru. Kalau tidak bisa, paling saya dengan para PKS terlebih dahulu. Jadi saya mengidentifikasi dulu, setelah itu baru akan tahu kebijakan moral apa yang harus dilema etika apa yang harus saya putuskan dalam mengambil keputusan tersebut. Oke, baik. Jadi Bapak mengidentifikasi, yang pertama itu menganalisis kasus dulu. Betul. Kemudian mengumpulkan para guru dan PKS. Betul. Kemudian menentukan apakah ini dilema etika atau bukan. Betul. Nah, selama ini bagaimana cara Bapak mengambil keputusan terkait dengan kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan atau kebajikan? Baik Pak Nogi, selama ini yang saya lakukan ketika pengambilan keputusan, tentunya saya tidak otoriter Pak. Saya tidak semena-mena. Yang pertama saya mengetahui dulu kasusnya seperti apa. Yang kedua saya mengumpulkan orang-orang yang memang berkaitan dengan kasus tersebut, atau berkaitan dengan ketika saya mengambil keputusan tentang dilema etika, orang-orang yang berhubungan di situ siapa saja saya akan mencoba mengkomunikasikan. Paling sedikit itu dengan para PKS Pak, karena PKS itu kan pembantu kepala sekolah, sehingga ketika saya mengambil keputusan itu akan enak bagi semua pihak gitu Pak. Baik, jadi selama ini Bapak mengambil keputusan tidak semena-mena Pak ya? Betul. Bapak mengumpulkan dulu para PKS, Betul. kemudian mengumpulkan dulu setiap orang yang bermasalah. Betul. Yang ada hubungannya dengan dilema itu ya. Nah, kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan? Baik Pak Nogi, seperti yang saya bilang, saya selalu mengkomunikasikan dengan semua pihak. Tentunya yang pertama itu adalah mengidentifikasi masalah dulu. Saya mencoba mengidentifikasi masalah, apa yang terjadi, apa yang harus saya putuskan dari masalah di dalam penentuan dilema etika itu. Karena di dalam dilema etika itu kan sama-sama benar Pak, sama-sama benar, tetapi ketika mengambil keputusan saya harus mengidentifikasi dulu. Yang kedua, saya mencoba mengumpulkan data sereal mungkin, sekomplit mungkin, sehingga nanti ketika data sudah terkumpul dengan baik, barulah saya akan memutuskan keputusan apa yang harus saya ambil. Jadi datanya dari semua pihak, dari berbagai pihak, sehingga apa yang saya putuskan, apa yang saya lakukan itu akan enak untuk semua pihak yang ada di dalam situ Pak.
Baik, jadi tetap harus ada komunikasi Betul. dengan berbagai pihak ya Pak ya. Komunikasi efektif itu lebih baik Pak. Iya, iya. Yang paling baik komunikasi. Baik. Nah, berikutnya Pak, yang Bapak anggap efektif nih gitu ya dalam pengambilan keputusan selama ini itu seperti apa Pak? Saya selalu mengedepankan transparansi dalam segala hal Pak. Karena kalau tidak ada transparansi dari saya atau dari semua pihak itu akan tidak enak Pak. Akan tidak enak. Jadi transparansi dan komunikasi yang baik dengan semua pihak yang terlibat di situ itu akan menghasilkan keputusan yang luar biasa yang pada akhirnya akan membuat keputusan yang mengenakan untuk semua pihak. Baik, jadi harus ada transparansi Betul, gitu Pak ya. betul. Nah, selama ini Pak, kira-kira yang Bapak anggap sebuah tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ITK itu seperti apa Pak? Tantangannya setiap pengambil keputusan, setiap memanage suatu tempat itu pasti ada tantangan Pak, terutama dengan hubungannya dengan dilema etika ini. Kenapa dilema etika ini banyak tantangannya? Karena ini benar sama benar Pak. Yang terpenting adalah bisa meyakinkan dengan data-data yang otentik, data-data yang baik ketika saya mengambil keputusan ini akan enak Pak. Jadi intinya tetap komunikasi, transparansi dengan yang lain ketika mengambil keputusan itu. Kalau ada dua hal tersebut itu akan luar biasa hasilnya Pak. Jadi tidak memaksakan kapan ketika keputusan ini harus diputuskan. Saya harus mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Baik, jadi tetap mengedepankan skala prioritas juga. Betul, gitu ya. betul. Karena mungkin di sana pasti ada keinginan pribadi gitu, Pak, dengan kepentingan umum. Nah, kira-kira Pak, apakah ada jadwal tertentu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkenaan dengan dilema etika atau Bapak selesaikan saat itu juga Pak? Keputusan pengambilan dilema etika itu kan muncul ketika ada kasus Pak ya. Ada kasus, jadi tidak setiap saat di sekolah itu harus mengambil keputusan Pak. Justru kalau waktu untuk menentukan pasti ada Pak, karena saya kan prinsipnya mengumpulkan data dulu, ngobrol dengan minimal dengan para PKS, itu maksimalnya lebih jauhnya dengan para orang tua kalau memang kasusnya atau masalahnya itu berhubungan dengan siswa. Jadi tenggang waktunya disesuaikan dengan kapan harus saya putuskan, berarti ada jeda waktu, entah itu jaman, entah itu hari, entah itu minggu, itu tentu ada waktu yang harus saya lakukan ketika mengambil keputusan tersebut. Kenapa? Karena itu tadi saya selalu mengidentifikasi masalah dulu, mengumpulkan data yang valid, data yang real dalam pengambilan. Tentunya dengan hal seperti itu memerlukan waktu ketika untuk menentukan keputusan tersebut. Oke, baik. Jadi tidak langsung saat itu gitu Pak? Tidak, kalau langsung saat itu kan pertimbangannya banyak juga Pak. Banyak, khawatirnya ada keputusan yang saya putuskan tidak sesuai dengan harapan di sekolah saya yang pimpin itu. Baik. Nah, selama ini Pak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Bapak saat melakukan pengambilan keputusan? Seorang manajer itu, seorang kepala sekolah itu adalah seorang manajer di suatu tempat Pak. Kebetulan saya kepala sekolah di SMP Negeri 2 Malangbong. Tentu manajemen yang ada di sana itu menjadi faktor pendukung bagi saya, terutama para PKS Pak. Para PKS itu kan pembantu kepala sekolah. Di sana saya bisa sharing, saya bisa ngobrol bagaimana kalau keputusannya ini gitu. Jadi yang mendukung dalam kegiatan pembuat keputusan di sekolah saya selalu mengkomunikasikan dengan manajemen sekolah yang ada di situ. Jadi intinya semua pihak yang ada di sekolah, baik PKS, guru-guru, orang tua, komite, itu kalau perlu saya libatkan dalam pengambil keputusan tersebut. Gitu. Baik, jadi Bapak selalu mengedepankan komunikasi, Betul. Kemudian melibatkan semua pihak, Betul. dan saya rasa juga itu efektif ya Pak ya. Betul.
Nah, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa nih Pak yang dapat Bapak petik dari pengalaman saat melakukan pengambilan keputusan tersebut? Dari pembelajaran yang saya dapatkan, saya tahu, jadi lebih tahu bagaimana pentingnya empati, Pak. Pentingnya kesabaran, terus pentingnya mengambil keputusan tidak gurusak-gurusuk, Pak. Karena keputusan itu harus kalau yang berkaitan dengan dilema etika harus menguntungkan semua pihak. Tentunya dengan keadilan bagi semua pihak, Pak. Jadi ilmu yang saya dapat, saya selalu semakin berpikir bahwa dalam mengambil keputusan itu harus kepentingan bersama, jauhkan kepentingan pribadi dalam pengambilan keputusan tersebut. Itu Pak ilmu atau manfaat yang saya dapatkan dalam wawancara hari ini. Oke, baik. Jadi mungkin kesimpulannya Bapak saat menghadapi permasalahan di sekolah Bapak yang berkaitan dengan dilema, tentu saja Bapak mengkomunikasikannya dengan minimal dengan PKS, Betul. kemudian dengan orang-orang yang bersangkutan, Iya. kemudian membahasnya bersama-sama, menganalisis permasalahannya, sehingga Bapak dapat mengambil keputusan yang adil dan tidak merugikan siapapun. Betul. Jadi Bapak lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Betul. Oke, baik Pak. Mungkin itu saja pertanyaan yang saya dapat ajukan. Terima kasih banyak atas waktunya dan wawasan yang Bapak berikan untuk saya adalah sebuah pengalaman yang berharga bagi saya, dan semoga wawancara ini dapat memberikan pencerahan bagi berbagai pihak tentunya untuk pendidikan kita, Pak. Baik, terima kasih Pak Nogi, sama-sama. Mudah-mudahan pengalaman yang saya berikan dapat bermanfaat bagi Pak Nogi yang sedang menjalankan calon guru penggerak angkatan 10 dan mudah-mudahan ini menjadi langkah Pak Nogi untuk menjadi seorang guru yang memang diidam-idamkan. Kita guru penggerak kalau tidak salah punya slogan bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Mudah-mudahan Pak Nogi menjadi guru termasuk ke dalam 3 golongan tersebut, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Siap. Terima kasih banyak, Pak. Siap, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk berbicara dengan saya hari ini. Selamat pagi pula, senang bisa berbagi pengalaman dan informasi yang mungkin bermanfaat. Baik, Pak. Kalau begitu saya mulai dari pertanyaan pertama mengenai dilema etika yang pernah Bapak alami. Nah, selama ini Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah? Terkait dengan itu, biasanya saya mengidentifikasi dilema etika ketika ada situasi yang keputusan tidak hanya mempengaruhi hasil, tetapi juga nilai-nilai yang mendasari tindakan kita. Misalnya, ketika ada konflik antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum, atau ketika ada dua pihak yang berbeda memiliki klaim yang sama-sama valid. Tanda-tandanya bisa berupa ketidakpastian, perasaan tidak nyaman, atau adanya pro dan kontra yang kuat. Oke, nah bagaimana Pak saat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama besar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Dalam situasi seperti itu, saya cenderung memulai dengan mendengarkan semua pihak yang terlibat untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Selanjutnya, saya mempertimbangkan nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip etika yang relevan, seperti keadilan, transparansi, dan kepentingan terbaik untuk siswa. Saya juga mencari cara untuk mencapai solusi yang dapat meminimalisir dampak negatif dan memaksimalkan manfaat untuk semua pihak. Oke, nah langkah-langkah atau prosedur apa Pak yang biasanya dilakukan selama ini dalam proses pengambilan keputusan tersebut?
Yang pertama, saya mengumpulkan semua informasi yang diperlukan. Terus yang kedua, saya menganalisis informasi tersebut dengan cermat. Langkah ketiga, saya berkonsultasi dengan tim atau individu yang memiliki keahlian atau perspektif yang relevan. Terus langkah keempat, saya mempertimbangkan opsi-opsi yang ada dan menilai dampaknya. Akhirnya, saya membuat keputusan yang seimbang dan menjelaskan alasan di balik keputusan tersebut kepada semua yang terlibat. Baik. Nah, hal-hal yang Bapak anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan atau pada kasus-kasus dilema etika, bagaimana ya Pak? Itu dengan komunikasi yang jelas dan terbuka sangat penting. Selain itu, konsultasi dengan berbagai pihak untuk mendapat perspektif yang beragam juga membantu. Proses refleksi dan evaluasi terhadap keputusan yang diambil juga memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar sesuai dengan nilai-nilai etika yang dianut. Nah, apakah ada tantangan tertentu Pak yang Bapak hadapi saat pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Terkait dengan tantangan, yang paling utama adalah menemukan keseimbangan antara berbagai kepentingan dan memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak memihak atau merugikan salah satu pihak. Kadang-kadang ada tekanan eksternal yang mempengaruhi keputusan dan juga objektivitas dalam situasi tersebut bisa menjadi hal yang sulit. Nah, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu Pak dalam menyelesaikan kasus dilema etika atau Bapak menyelesaikannya langsung di tempat? Biasanya saya berusaha untuk menyelesaikan kasus secara efisien, tetapi saya juga memastikan tidak terburu-buru. Tergantung pada kompleksitas kasus. Ada kalanya saya perlu waktu untuk mempertimbangkan semua faktor dan berkonsultasi dengan lebih lanjut. Jadi tidak ada jadwal tetap, tetapi saya selalu berusaha untuk memberi waktu yang cukup untuk proses pengambilan keputusan tersebut. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor tertentu yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus tersebut Pak? Jelas itu dukungan dari tim yang kompeten dan terpercaya sangat membantu. Selain itu, adanya panduan dan kebijakan internal yang jelas sangat mempermudah proses pengambilan keputusan. Terkadang bantuan dari penasihat atau mentor yang memiliki pengalaman dalam masalah serupa yang juga sangat berharga. Nah, dari semua hal itu Pak yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak saat pengambilan keputusan dilema etika? Salah satu pembelajaran utama adalah pentingnya memiliki integritas dan transparansi dalam setiap keputusan. Keputusan yang baik adalah keputusan yang tidak hanya mempertimbangkan hasil akhir, tetapi juga proses dan nilai-nilai yang mendasarinya. Selain itu, memahami bahwa tidak ada solusi yang sempurna dan selalu ada ruang untuk perbaikan dan pembelajaran dari pengalaman yang ada. Baik, terima kasih banyak Pak. Ini jadi pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Penjelasan Bapak sangat bermanfaat dan memberikan banyak wawasan bagi saya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih kembali. Bapak senang bisa berbagi dan semoga informasi ini bisa membantu terhadap berjalannya pendidikan kita. Amin.